Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Sehat-sehat tentunya kan? Nah, pagi ini Kak Linda bersama dengan Kak Uti akan mengajak kalian semua yang ada di rumah untuk melakukan kebaktian bersama. Dan yang bercerita pada hari ini adalah Kak Aang. Tentunya tidak mengurangi sukacita kalian dong yang ada di rumah. Cuman Kak Linda merasa ada yang aneh nih. Apa Kak? Kak Uti kok kayak robot? Halo sama Kak Linda. Tapi ini kan normal baru Kakak. Kalau normal baru, kalau kita tidak pakai alat itu justru tidak normal Kakak. Oke, baik adik-adik, dengan sukacita kita akan memasuki rumah Tuhan. Kita memulai kebaktian kita dengan menyanyikan lagu seperti yang lagu akan kita nyanyikan, yaitu memasuki gerbangnya dengan penuh sukacita. Sekali lagi ya Kak, nyanyikan sekali lagi. Dengan penuh semangat. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di hari ini kami dapat bersukacita berjumpa dengan Tuhan di dalam kebaktian anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena melalui setiap kesempatan Tuhan tetap memberikan kami waktu untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kami bisa merayakan dan bersukacita akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau serahkan kebaktian anak yang akan berlangsung pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau yang beracara, Engkau yang menolong kami untuk memusatkan perhatian kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya, Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Nggak pernah berkesudahan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Satu lagu yang baik ini adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Hari, telah kulihat kasih-Mu.
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Hari ini tema kita adalah Kristus akan datang kembali. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Aang. Nah, cerita kali ini cukup menarik loh Kak. Ini akan kita bahas di kitab yang paling ujung, yaitu kitab Wahyu. Di mana kitab ini merupakan kitab apokaliptik yang menggambarkan kondisi jemaat pada saat itu yang juga akan bisa terjadi pada saat sekarang maupun yang akan datang. Nah, kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Yohanes. Nah, pasti ceritanya menarik deh Kak Utik. Di sana akan ada simbol-simbol ataupun sandi-sandi. Pokoknya menarik banget. Nah, pasti adik-adik sudah tidak sabar lagi kan? Untuk itu, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu, pujian, baca kitab suci, doa tiap hari sebagai persiapan hati kita. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang berfirman kepada kami, kiranya Tuhan boleh membuka hati dan pikiran kami agar firman itu boleh hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk Kak Aang yang saat ini akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembacaan firman pada pagi hari ini di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Amin. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang segera terjadi. Oleh malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihat. Berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktu sudah dekat. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakang sesuatu suara yang menyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Halo,
Selamat pagi adik-adik semua. Udah lama saya tidak ketemu ya. Udah lama tidak cerita di depan adik-adik. Saat ini saya bisa cerita, saya bisa membawakan firman Tuhan. Kita sama-sama akan belajar pada hari ini. Tema kita adalah Kristus akan datang kembali. Kita akan belajar dari kitab Wahyu. Adik-adik tahu kitab Wahyu? Itu kitab yang di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, tentu aja Perjanjian Baru ya. Itu kitab Wahyu, kitab yang paling terakhir. Ya, kali ini kita akan belajar kitab yang terakhir dari Alkitab kita. Kita sudah belajar dari sekitar 2 tahun yang lalu, mulai dari Kejadian sampai akhirnya kita sampai ke kitab Wahyu saat ini. Ya, kitab Wahyu merupakan kitab yang terakhir, dan kalau kita bicara kitab Wahyu yang kebayang apa ya? Wah, kitab yang susah ya. Wah, kitab yang tentang akhir zaman. Wah, serem gitu ya. Padahal tidak seperti itu ya. Kalau kita belajar kitab Wahyu, Wahyu itu artinya membukakan atau menyingkapkan. Artinya kitab Wahyu bukan kitab yang ditulis dengan teka-teki yang harus ditebak. Ya, meskipun banyak simbol-simbol, banyak penggambaran, tapi bukan sesuatu yang harus ditebak-tebak ya. Kitab Wahyu membukakan. Kitab Wahyu mempunyai pesan khusus. Kitab Wahyu merupakan kitab yang akhirnya meringkaskan juga bagaimana Tuhan sejak dari awal punya rencana keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, untuk lebih bisa memahami kitab Wahyu, makanya kita perlu melihat lagi secara lebih lengkap. Pertama, siapa yang menulis kitab Wahyu? Terus yang kedua, kitab Wahyu ditulis untuk siapa? Nah, ketika kita tahu siapa yang menulis, dari mana dia mendapatkan idenya untuk menulis, apa yang harus dia tuliskan, terus untuk siapa dia menulis, kita akan tahu sebenarnya apa isi pesan dari kitab Wahyu ini. Nah, adik-adik, kalau kita belajar Alkitab dengan lebih teliti, pelan-pelan, seru sebenarnya, ya. Oke, sekarang kita lihat kitab Wahyu. Kitab Wahyu, siapa sih yang menulisnya? Penulisnya dikatakan di Wahyu 1, tadi dibacaan tadi ayat 1 sampai 3 dikatakan namanya Yohanes. Ya. Yohanes disuruh menulis dan dikatakan pada ayat 11 yang mengatakan adalah malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan kepada Yohanes. Seperti ini dikatakan, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Semirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Jadi, siapa ya Yohanes ini ya? Yohanes yang dituliskan di sini, menurut para ahli kitab, kemungkinan besar itu adalah Yohanes yang salah satu rasul, salah satu dari murid Yesus. Yohanes yang menjadi murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya. Jadi Yohanes murid Yesus inilah yang diyakini oleh para ahli Alkitab bahwa dialah yang menuliskan ini. Yohanes dalam keadaan itu ada di Pulau Patmos, dalam kondisi artinya dia sedang dibuang karena dia melayani Tuhan, akhirnya mendapat hukuman, dia dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos inilah malaikat Tuhan datang dan mengatakan, "Tuliskanlah apa yang kamu lihat kepada ketujuh jemaat." Ya, jadi Yohanes yang menuliskan apa? Menuliskan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada ketujuh jemaat. Ketujuh jemaat kondisinya kayak bagaimana? Secara umum kondisi ketujuh jemaat itu adalah sedang mengalami penganiayaan, sedang menderita. Karena di bawah kekaisaran Roma, yang saat itu Roma punya semacam aturan bahwa kaisar adalah seperti Tuhan atau dewa. Jadi tidak boleh orang menyembah Tuhan yang lain, harus menyembah kaisar. Nah, orang-orang Kristen pada waktu itu tidak mau, dan akhirnya mereka karena tidak mau menyembah kaisar, mereka dikejar-kejar, bahkan sampai dibunuh. Ya, jadi kalau kamu tidak mau menyembah kaisar, kata orang Roma, ya, kira-kira begitu kondisinya. Jemaat di situ, ketujuh jemaat ini mengalami penganiayaan, penderitaan. Selain itu, di dalamnya ada guru-guru palsu. Jadi ada orang-orang yang mengajarkan, berusaha menyesatkan orang-orang ini untuk keluar dari ajaran kekristenan. Terus juga ada godaan-godaan untuk menjadi kaya, nggak usah mikirin lah soal Tuhan lah, lupakanlah Tuhan, kita cari uang aja, kita happy-happy gitu ya. Ada. Jadi jemaat ini sedang mengalami hal-hal seperti ini.
Dan surat ini ditujukan pada jemaat itu untuk kembali mengingatkan, ya. Jemaat di Efesus, ya, dikatakan Tuhan, dia melayani tapi meninggalkan kasih yang mula-mula. Artinya apa? Tuhan tahu pelayanan dia, tapi dia sudah tidak melayani dengan seperti sepenuh hati lagi gitu ya. Kasihnya yang dulu sudah tidak seperti itu lagi ketika dia melayani. Tuhan mengingatkan, kamu harus tetap setia. Jemaat di Smyrna, bagaimana? Dia jemaatnya susah, jemaatnya miskin. Tapi dia tetap setia. Dipuji Allah karena dia dianggap bagi Tuhan, dia adalah kaya di mata Tuhan. Meskipun dia miskin, karena dia tetap setia. Tuhan tetap mengingatkan, tetaplah setia. Ya. Pergamus. Jemaat di Pergamus, kondisinya seperti apa? Pergamus, kondisinya jemaat itu tetap setia, walaupun dia tinggal di daerah di mana mereka itu minoritas. Mereka ditekan oleh orang-orang di sekeliling mereka, tapi mereka tetap setia. Tuhan memuji mereka, dan Tuhan mengingatkan bahwa di antara mereka masih ada juga orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sesat. Tuhan mengingatkan suruh orang-orang itu bertobat. Ya, jadi Pergamus tetap setia meskipun dalam tekanan. Kondisinya dalam keadaan minoritas. Ya, Tuhan juga berbicara kepada jemaat di Tiatira. Ya, Tiatira kondisinya kayak gimana? Dia aktif melayani, tapi Tuhan menegur juga, ada orang-orang yang menyesatkan, kok dibiarin aja. Tuhan mengingatkan, hati-hati dengan orang-orang itu ya. Tuhan akan menunjukkan bahwa kalau kamu menyesatkan, Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Kira-kira seperti itu. Jemaat di Sardis, ya jemaat yang kelihatannya hidup, tapi sebenarnya secara rohani mati. Artinya jemaat ini sudah, istilahnya, menjalani segala kegiatannya, tapi hatinya sudah mulai melupakan Tuhan. Tuhan mengingatkan lagi, jangan sampai kamu melupakan Tuhan. Jangan sampai kamu hidup hanya mengerjakan sesuatu, tapi kasihmu kepada Tuhan sudah tidak ada. Terus Philadelphia, dia jemaat yang setia, tapi juga memang ada penyesatnya. Philadelphia, jemaat yang kira-kira dia istilahnya kekuatannya, Tuhan tahu kekuatannya nggak seberapa, tapi kamu tetap mau bertahan dan setia. Tuhan memuji jemaat Philadelphia. Tapi Tuhan juga mengingatkan bahwa ada juga penyesat di dalamnya. Hati-hati, tetaplah kamu bertahan. Itu yang diinginkan dari Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Laodikia, jemaat Laodikia, jemaat yang terakhir ini adalah jemaat yang dibilang Tuhan tidak dingin, tidak panas gitu ya. Jemaat ini jemaat yang kaya, sehingga kelihatannya dia lebih penting cari uang, sudah tidak memikirkan lagi bagaimana melayani Tuhan dan sebagainya. Jadi hanya Tuhan mengingatkan supaya mereka ingat kembali kepada Tuhan, tidak hanya memikirkan mencari uang. Carilah harta di sorga juga. Itu maksudnya Tuhan. Ya. Jadi lewat ketujuh jemaat ini, Tuhan ingin menguatkan, ingin menegur, ingin mendorong gitu ya, supaya jemaat ini tetap setia. Terus bagaimana kelanjutannya? Setelah menuliskan pesan-pesan khusus kepada ketujuh jemaat ini, kita akan melihat berikutnya adalah Kitab Wahyu memberikan pesan dalam bentuk simbol-simbol, dalam bentuk penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Yohanes dan disuruh tuliskan. Tuliskan saja apa yang kamu lihat ya, dan itu disampaikan pada jemaat. Ayo kita lihat secara garis besar ya. Kita nggak bisa melihat secara detail, gambar-gambar ini perlu waktu akan panjang, tapi secara garis besar apa maksud dari simbol-simbol ini dan bagaimana memahaminya kira-kira. Nah, untuk memahami ini kita perlu tahu bahwa Kitab Wahyu ditulis kepada jemaat, ketujuh jemaat yang disebutkan tadi, ya, ada Efesus, Philadelphia, dan sebagainya. Nah, kita kalau mau memahami itu, kita juga harus memahami pada masa itu seperti apa mereka melihat penggambaran itu. Baru kita bisa ngerti. Contohnya begini. Ini saya tunjukkan ya, ada satu gambar nih. Ini gambar apa adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang bingung? Ini gambar disket. Disket itu pada masa dulu adalah tempat penyimpanan data. Jadi sebelum adanya USB, penyimpanan data pakai disket ini. Ya, jadi ini sama dengan USB. Jadi kalau kita mendapat gambar ini sekarang, banyak orang yang mungkin nggak tahu, oh, apa ini maksudnya ya gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang seperti saya yang pernah mengalami masa itu, saya tahu, oh ini dulu untuk tempat nyimpen data gitu ya. Komputer zaman dulu nyimpennya pakai ini gitu, nyimpen datanya gitu ya. Jadi kita kalau mau memahami apa yang dikatakan, kita harus mengerti juga pada masa itu
artinya apa gitu ya. Jadi cara memahami nanti penggambaran di penglihatan selanjutnya yang ada di kitab Wahyu ini adalah dengan memahami seperti itu ya. Secara singkat, penggambaran ini adalah menggambarkan tentang dimulai dengan situasi di kerajaan sorga, terus Tuhan Allah memberikan gulungan kitab dan tidak ada yang bisa membukanya. Yohanes mendengar, yang bisa membuka adalah singa dari Yehuda, tunas Daud. Wah, gitu. Yang kebayang pasti yang datang nanti kayak singa, gagah gitu ya. Tapi ternyata apa yang datang yang membuka itu? Domba yang sudah disembelih. Kitab Wahyu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang dijanjikan dari zaman kerajaan Daud, bahwa dari keturunan Daud akan ada kerajaan yang kekal. Iya, dia adalah Raja, tapi dia datang bukan seperti yang dibayangkan bangsa Israel, bahwa dia akan datang dari Raja yang gagah yang akan mengalahkan musuh-musuhnya, tapi justru dia datang sebagai domba yang disembelih. Tuhan Yesus datang, mati dan menebusnya. Jadi kerajaan Allah yang digambarkan, Wahyu menekankan kembali bahwa kerajaan Allah itu kerajaan yang bukan datang dengan power menghancurkan, menumpahkan darah, tapi justru menumpahkan darah Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh-musuhnya, menebus musuh-musuhnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat penggambaran selanjutnya adalah bicara tentang penghakiman Tuhan. Ada 7 materai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan. Itu penghukuman Tuhan. Tuhan kasih penghukuman. Tapi secara gambaran, kalau kita lihat, kalau ada dibaca nanti detailnya seru tuh. Tapi nggak bisa dijelaskan sekarang. Tapi secara gambaran umum, itu menggambarkan bahwa dengan penghukuman yang seperti itu, keadaannya seperti keadaan pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dikasih tulah, bangsa Mesir bertobat nggak? Fir'aun tidak bertobat sama sekali. Ya, bangsa Mesir tidak bertobat. Seperti itulah keadaan orang-orang. Dengan penghakiman dan penghukuman dari Allah. Allah itu berkuasa, bisa menghukum, bisa menghakimi. Tapi banyak orang tidak bertobat. Seorang raja yang datang adalah raja yang digambarkan seperti domba yang sudah disembelih. Itulah yang mengalahkan musuh-musuhnya dengan memberikan darahnya. Mengalahkan untuk menebus mereka. Jadi Wahyu menggambarkan kembali bahwa seluruh kisah bagaimana Tuhan berkuasa, Tuhan mengalahkan dosa, Tuhan menghakimi, Tuhan melakukannya dengan kasih anak domba yang disembelih, Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita lihat penggambaran Wahyu menggambarkan janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Mereka akan ditindas, benar digambarkan di situ juga ada. Orang-orang percaya akan ditindas, ada binatang buas yang akan menekan mereka. Tapi Tuhan menggambarkan mereka akan dibangkitkan. Tuhan menggambarkan bahwa nanti anak domba itu yang akan memimpin mereka semua. Dan Tuhan menggambarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan ketika dia datang yang kedua kali ini dia datang untuk terakhir kalinya langsung menghakimi. Jadi Tuhan Yesus bukan datang sebagai raja lagi, datang sebagai hakim yang akan menghakimi. Jadi orang-orang yang setia dan percaya pada bagian akhir kitab Wahyu akan mendapat tempat di surga, tempat yang indah, tempat bersama Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik, lewat kitab Wahyu, 7 jemaat itu dikasih gambaran bagaimana Tuhan memperlihatkan bahwa ketika mengalami penderitaan, tapi Tuhan bilang, tetaplah setia, karena Tuhan menjanjikan pada akhirnya Tuhan Yesus akan datang kembali, dan saat itulah orang-orang yang setia akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Ya, jadi Wahyu memberikan janji, memberikan penggambaran harapan masa depan, bahwa ketika kamu setia, Tuhan sudah menyediakan tempat bagimu. Ya, seperti itu adik-adik. Jadi, kita belajar kitab Wahyu, terus kita aplikasi untuk kita apa ya? Kak, saya kan itu untuk jemaat, kakak kan itu untuk jemaat itu ya, yang 7 jemaat itu, untuk kami apa gitu ya? Coba kalau kita perhatikan, ke-7 jemaat itu kadang-kadang seperti kita, ya. Kadang-kadang kita seperti jemaat di Efesus ya, gitu ya. Kita melayani, tapi sudah dengan tidak kasih yang besar kepada Tuhan. Kita melayani karena, ya kan saya harus melayani gitu ya. Tapi bukan melayani karena, Tuhan, saya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan mengingatkan, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Mungkin kadang-kadang kita juga seperti jemaat yang lainnya, yang istilahnya melayani, tapi hatinya sudah
istilahnya pokoknya jalanin aja aktivitas. Tapi nggak ngerti lagi maksudnya bahwa itu untuk Tuhan gitu ya. Yang penting kan saya menjalankan tugas gitu ya. Tuhan mengingatkan, jangan sampai kamu kehilangan hati kamu. Ya. Terus juga ketika mungkin kita yang sudah merasa kaya, terus kita mikir, saya udah aman, nggak perlu macam-macam lah. Saya enjoy saja. Tuhan mengingatkan bahwa hidup kamu artinya bukan hanya soal uang. Kebahagiaan itu tidak karena uang, tapi sukacita di dalam Tuhan itu yang akan membuat kamu bisa hidup berkelimpahan, ya. Bukan karena uang kamu senang terus gitu ya. Kadang uang malah bikin kita susah ya. Punya banyak uang pun susah gitu ya. Tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ada dalam hati kita, bukan karena uang kita akan bahagia. Ya, itu salah satu lagi. Terus ada juga mungkin jemaat yang kondisinya minoritas ditindas. Itu mungkin seperti gambaran adik-adik juga gitu ya. Ada di tempat yang, di sekolah yang mungkin banyak kan orang-orang yang sering membuli kita jadi orang yang minoritas, nggak bisa melawan dengan baik gitu ya. Tuhan mengingatkan, tetap setia kepada Tuhan. Ya, dan kasihlah musuh-musuhmu. Karena suatu saat Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Tuhan akan menghukum orang yang berlaku jahat, dan juga Tuhan akan menolong orang-orang yang mau setia. Jadi, lewat kitab Wahyu, sekali lagi kita belajar bersama-sama bahwa dalam keadaan sulit, adik-adik dalam keadaan sulit sekalipun, ketika adik-adik tetap setia, Tuhan pasti akan memberikan sukacita dan sejahtera yang luar biasa. Suatu saat ada harinya Tuhan yang akan membuat kita benar-benar happy beneran lah gitu ya. Kita ada di surga dan Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita. Ya, jadi kalau sekarang adik-adik, wah kakak saya jadi orang benar itu susah ya. Teman-teman enak-enakan bisa main game, bisa sesuka-suka gini. Kok saya harus begini, harus belajar melayani. Ingat, segala kesusahan itu suatu saat Tuhan akan menyediakan hadiah yang lebih besar lagi. Yaitu ketika kita sama-sama nanti suatu saat melihat bahwa apa yang kita lakukan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu anakku yang setia. Itu adalah sukacita yang terbesar. Ya, oke adik-adik, lewat kitab Wahyu, kita sudah belajar bagaimana untuk tetap setia walaupun dalam keadaan sulit. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari kitab Wahyu tentang janji Tuhan yang akan datang kembali. Dan melalui kitab Wahyu kami juga belajar bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa, Engkaulah Raja, Engkaulah Hakim yang akan datang kembali. Dan kami percaya Tuhan yang akan menolong kami di masa-masa sulit kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh terus percaya, taat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Meskipun keadaan tidak baik di sekeliling kami ditekan oleh orang-orang yang mungkin memusuhi kami tetap belajar bahwa kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin kami, tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas janji Tuhan. Kami percaya Engkau pasti akan datang kembali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi tantangan supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. Nah, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop. Nanti minta kepada papa mama untuk mentransfer persembahan tersebut melalui rekening gereja kita atau bisa juga melalui QR code. Kita akan mengirim persembahan kita dengan pujian Ku Beri Persembahan.
kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemenangan yang Engkau berikan kepada kami melalui kebangkitan-Mu, juga melalui janji Tuhan untuk datang kembali untuk kedua kalinya. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi persembahan yang sudah kami bawa ini sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau menerima karena kami memberikan persembahan ini dengan rasa syukur dan juga di dalam ketulusan hati kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh teman-teman kita. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dapat sekolah minggu kembali walaupun secara online. Berkati kami Tuhan untuk tetap setia sekolah minggu dan melakukan firman-Mu di masa yang sulit ini. Tolong juga Tuhan untuk para pelajar dan mahasiswa yang belajar secara online. Berkati supaya untuk tetap semangat, jujur dan disiplin dalam belajar di rumah. Tolong juga Tuhan untuk pemerintah dari pusat dan daerah. Berkati supaya bijaksana dalam memimpin masyarakat di situasi pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Dan juga tolong Tuhan agar pandemi virus COVID-19 ini cepat berlalu. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kebaktian akan segera berakhir. Kak Uti dan Kak Linda berpesan, adik-adik yang ada di rumah tetap semangat dan tetap terus rajin berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Untuk setiap tantangan yang hadapi, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Kita ingat akan nama Tuhan Yesus, seperti pujian yang akan kita naikkan berikut ini. Ingat akan nama Yesus. Tuhan, terima kasih kebaktian pada pagi hari ini telah usai. Walaupun kami dalam keadaan di rumah, belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah, tidak mengurangi kasih kami di dalam-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa memberkati kami dimanapun aktivitas kami Engkau tempatkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu senantiasa terus-menerus di dalam kehidupan kami. Satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini boleh kami naikkan. Amin.
kebaktian telah usai. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.